Kesunyian di rumah angker. Hujan turun tanpa suara malam itu. Tidak ada angin, tidak ada petir. Bahkan daun-daun di pohon besar depan rumah pun tidak bergerak. Seolah-olah dunia sedang menahan napas. Rumah itu berdiri sendiri di ujung jalan tanah yang jarang dilewati orang. Dinding kayunya menghitam dimakan usia. Jendelanya tinggi dan sempit, seperti mata yang tidak pernah benar-benar terpejam. Orang-orang desa menyebutnya rumah sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena suara-suara di dalamnya tidak pernah terdengar oleh semua orang. Rara pindah ke sana sendirian setelah neneknya meninggal. Ia tidak percaya pada cerita-cerita warga yang berbisik setiap kali menyebut alamat rumah itu. Baginya, rumah tua hanyalah kayu lapuk dan kenangan. Malam pertama berjalan normal. Malam kedua, ia mulai merasa diawasi. Bukan perasaan seperti ada orang mengintip. Lebih seperti, rumah itu sadar ada penghuni baru. Tepat pukul 12 malam, jam dinding di ruang tamu berbunyi. Tok, hanya satu kali. Rara terbangun. Ia ingat jelas baterai jam itu sudah dilepas sore tadi karena suaranya terlalu keras. Ia menahan napas. Sunyi. Lalu terdengar lagi. Tok, bukan dari ruang tamu, tapi dari dalam kamarnya. Rara perlahan duduk, matanya menyapu ruangan gelap, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Jam dinding itu tergantung tepat di depan ranjangnya. Dan jarumnya bergerak, padahal tidak ada baterai. Jarum panjang berputar sendiri, perlahan, sampai tepat di angka 12. Kemudian berhenti. Seketika, suhu kamar terasa turun drastis. Nafasnya berubah menjadi uap tipis. Dan dari sudut ruangan, terdengar suara gesekan. Seperti kuku panjang menggores kayu. Krek, krek, krek. Keesokan harinya Rara mencoba bersikap biasa. Ia membuka semua jendela agar cahaya masuk. Ia menyapu, mengepel, membersihkan debu di loteng. Di loteng itulah ia menemukan sesuatu. Sebuah pintu kecil di lantai, tersembunyi di bawah karpet usang. Pintu itu terkunci dari luar. Seolah-olah sesuatu di bawahnya pernah dikurung. Rasa penasaran mengalahkan takut. Ia membuka gemboknya. Tangga kayu kecil mengarah ke ruang sempit di bawah loteng. Gelap, pengap, bau tanah basah. Dan di dindingnya, ada bekas goresan panjang, berulang-ulang. Seperti seseorang pernah mencoba keluar. Rara menutup pintu itu cepat-cepat. Sejak saat itu, kesunyian berubah. Malam ketiga. Tidak ada suara jam, tidak ada suara goresan. Justru itu yang membuatnya lebih takut. Karena rumah itu terlalu diam. Rara terbangun karena merasa ranjangnya bergerak pelan. Bukan gempa, bukan angin. Seperti ada seseorang duduk di ujung kasurnya. Kasur turun sedikit. Ia tidak berani membuka mata. Lalu terdengar suara bisikan, sangat dekat dengan wajahnya. Aku tidak suka sendirian. Air mata Rara mengalir tanpa suara. Kasur kembali rata, namun terdengar langkah kaki keluar dari kamar. Pelan, menyeret. Rara memberanikan diri bangun dan mengikuti suara itu ke ruang tamu. Pintu depan terbuka sedikit, padahal ia menguncinya. Di luar gelap total, tidak ada lampu jalan, tidak ada cahaya bulan. Seolah dunia di luar rumah sudah menghilang. Dan saat ia hendak menutup pintu, sebuah tangan pucat menahannya dari luar. Tangan itu kurus, panjang, dengan jari-jari yang tidak wajar. Perlahan, kepala muncul dari balik pintu. Wajahnya mirip Rara, tapi matanya kosong. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Aku sudah menunggu kamu kembali. Rara tersentak mundur. Lampu rumah mati serentak. Gelap total. Langkah kaki terdengar di sekelilingnya. Banyak, bukan satu. Bukan dua, seperti seluruh dinding rumah dipenuhi sesuatu yang berjalan. Tangan-tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Menarik, menyeretnya ke arah tangga loteng. Ia menjerit, tapi suaranya seperti tertelan udara. Pintu kecil di loteng terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar napas berat. Bukan satu, banyak. Rara merasakan tubuhnya ditarik ke bawah. Ke ruang sempit itu. Ke dalam gelap yang tidak memiliki dasar.
Dan tepat sebelum semuanya hitam, ia mendengar suara jam berdetak lagi. Tik-tok, tik-tok. Pagi harinya, warga desa melihat pintu rumah itu tertutup rapat. Tidak ada tanda kerusakan. Tidak ada tanda orang pergi. Namun sejak malam itu, setiap pukul 12, lampu di rumah tua itu menyala sendiri. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di depan jendela, mereka akan melihat seorang gadis berdiri di dalam, menatap keluar, dengan senyum yang terlalu lebar. Dan jika diperhatikan baik-baik, pantulannya di kaca tidak bergerak saat ia bergerak. Karena mungkin, yang di dalam bukan lagi Rara. Dan kesunyian itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu.